Halo sahabat Lavender, ketemu lagi sama Kak Saat untuk materi tentang SNBT. Nah, materi kali ini kita ngomongin subtes yang berikutnya, yaitu kemampuan memahami bacaan dan menulis. Atau banyak juga yang nulis PBM, pokoknya tentang bacaan dan menulisnya. Walaupun teman-teman di sini nggak akan disuruh nulis atau bikin esai atau apa ya, tapi di sini banyak materi yang sebenarnya mirip-mirip juga kayak pengetahuan umum, bentuk soalnya ya pengetahuan umum atau literasi bahasa Indonesia karena kalimat panjang, paragraf, terus kemudian yang ditanya kalimat inti, simpulan, ide pokok gitu-gitu. Nah, bedanya apa sih? Bedanya tadi di situ. Kalau di PPU itu lebih banyak nanyain tentang makna-makna kalimat yang perbaikan atau kalimat yang rumpang gitu, perbaikan lah biasanya. Nah, kalau di kemampuan memahami bacaan dan menulis ini ngomongin tadi kalimat kalau kalimat atau paragraf itu paragraf yang rumpang. Biasanya ada paragraf. Ini berdasarkan apa namanya materi atau uji coba dari panitia SNPMB ya. Jadi ada bentuknya ada kalimat apa paragraf panjang, kemudian ada yang titik-titik-titik. Nah, di titik-titiknya itu ditanyain kalimat yang tepat atau kata yang tepat untuk mengisi itu apa gitu. Karena tadi itu adalah kemampuan menulis teman-teman gitu, kemampuan memahami kata-kata apa vocabulary kalau bahasa Inggrisnya. Jadi kemampuan punya kosakata yang banyak itu ada di kemampuan memahami bacaan dan menulis. Jadi teman-teman materinya ini untuk tepatnya ya materinya itu ada simpulan, ide pokok, makna kata masih ditanyain juga, bentuk kata, kalimat efektif atau kalimat rumpang atau tata kalimat yang kurang tepat itu juga masih ditanyain di memahami bacaan dan menulis. Misal ada satu paragraf di kalimat nomor 4 itu yang sebaiknya ditulis apa? Itu ada tuh di PBM atau kemampuan membaca dan menulis. Kemudian ejaan, konjungsi, jadi misal pakai dan, bahwa atau tetapi gitu-gitu itu penempatannya di mana atau di penempatan yang salah yang mana atau penempatan yang tepat yang gimana gitu. Itu banyak tuh ditanyain. Kemudian kepaduan wacana. Jadi misal dalam satu paragraf ada yang kalimat yang sebenarnya nggak padu nih, nggak nyambung sama wacana ini, itu juga ditanyain nih di kemampuan memahami bacaan dan menulis. Kemudian terakhir ada morfologi, morfologi bacaan. Jadi yang mana yang merupakan kalimat inti, kalimat pokok, fakta-fakta atau misalkan yang sebab akibat yang mana itu ditanyain juga di kemampuan memahami bacaan dan menulis. Jadi teman-teman kalau dilihat dari contoh soalnya ya ini banyak yang ambil dari berita gitu, kemudian disuruh ngisi tadi titik-titiknya, diisi kalimat apa, bukan kata apa ya, tapi kalimat apa, itu ditanya juga, kalimat rumpang juga ada tuh yang ditanya kata apa gitu, untuk melengkapi kalimat kedua. Atau ditanya satu kalimat, jadi ada kalimat nomor 1 itu intinya apa gitu, jadi disuruh meringkas kalimatnya, atau disuruh meringkas bacaannya juga. Oh itu di literasi kalau meringkas satu bacaan ya. Yang biasanya tuh kayak dicari bentuk lain dari kalimat nomor 1 itu apa. Nah itu banyak tuh di kemampuan memahami bacaan dan menulis itu. Karena kalian nggak beneran disuruh nulis, akhirnya kalian disuruh nyari penulisan-penulisan yang tepat seperti apa. Jadi untuk soal-soal ini, untuk materi ini sebenarnya materi nggak terlalu banyak, tapi kalian harus banyak banget belajar soal dan tryout atau simulasi tryout. Jadi langsung ditanya, terus kamu harus langsung menjawab yang benar yang mana. Kalau dicek di pembahasan jadi mirip-mirip aja biasanya, tapi yang diperlukan sensitivitas kalian. Caranya gimana? Banyakin latihan soal tadi gitu. Dan juga karena waktunya kan 20 soal, itu ada 25 menit. Jadi satu soal tuh 1 menit lebih tuh bisa. Bahkan mungkin ada yang sampai 2 menit, 3 menit. Nah, di sini teman-teman harus jeli ya. Jangan sampai teman-teman apa namanya tadi habis waktu di yang harusnya bisa dikerjakan dengan cepat, tapi malah udah kehabis atau ngerasa yang harusnya perlu
penalaran, penuh pemahaman, malah teman-teman bisa ngasal ngerjainnya karena waktunya udah kehabisan. Hati-hati di situ, waktu 25 menitnya dikerjakan. Jangan sampai ketiduran, karena ini setelah penalaran umum sama pengetahuan PPU. Jadi di sini udah pada capek tuh di sini. Oke, gitu aja dari Kak Saat. Biasa hubungin Bimbel Lavender atau subscribe membership-nya supaya teman-teman dapat latihan soal yang dibahas sama pengajar-pengajar kompeten lainnya. Sampai jumpa di video-video lainnya.